Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pondok Pesantren Al-Islami Nurul Anwar, Amburawang Darat, Semboja Barat, Kutai Kartanegara, dari awal tahun ajaran 2024 mempunyai program baru, yaitu memberikan beasiswa kepada dua golongan santri. Yang pertama santri yatim, dan yang kedua santri keluarga du'afa atau keluarga yang kurang mampu. Apabila ada di sekitar kita santri, maksudnya ada seseorang anak yang orang tuanya, bapaknya meninggal dunia, atau keluarga du'afa, keluarga yang kurang mampu, dan anaknya ingin sekolah di pesantren kami, maka insya Allah kami akan memberikan beasiswa dari pesantren kami untuk dua golongan santri tersebut. Silakan menghubungi langsung kepada pihak pesantren. Insya Allah kami akan berangkat umrah berserta rombongan di tanggal 14 September, dan kembali ke Balikpapan diperkirakan adalah di tanggal 27 September 2024. Dan kami buka pendaftaran untuk keberangkatan Oktober, November, Desember dan berikutnya dengan harga 27 juta rupiah, 12 hari keberangkatan, bahkan sampai 14 hari. Tapi harga 27 juta rupiah itu dengan syarat hadir nanti pada saat peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan dilaksanakan di tanggal 8 September 2024 hari Ahad di Pondok Pesantren Al-Islami Nurul Anwar. Dan juga kami undang para jamaah semua bisa berhadir di tanggal 8 tersebut. Dan siapa yang hadir lalu mendaftar umrah untuk keberangkatan Oktober atau November atau Desember dan seterusnya, maka kami berikan harga khusus dengan harga 27 juta rupiah. Kalau lewat daripada hari itu, maka kembali normal harganya menjadi 32 juta rupiah. Dan siapa yang kepingin berangkat haji tahun depan, ada haji dakhili, harganya kurang lebih 250 juta, umrah gratis sekali, dan juga ada juga haji pisah, ada juga haji pisahnya pisah haji asli. Hotel bintang 4 harganya 300 juta rupiah, dan hotel bintang 5 harganya 400 juta rupiah. Siapa tahu ada yang berminat, maka DP-nya adalah $4.000, kurang lebih 65 juta. Siapa tahu bapak-bapak, ibu-ibu jamaah nyangkul di belakang rumah dapat emas 20 kilo. Jangan lambat-lambat lagi untuk berangkat haji dan umrahnya. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan kabul hajat. Baik. Kita lanjutkan pelajaran kita. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas kayaknya tentang masalah niat ya. Niat salat. Nah, sekarang kita akan bahas daripada rukun salat yang kedua, yaitu berdiri. Niat, kemudian berdiri tegak. Nah,
berdiri tegak untuk menghadap ke arah kiblat. Nah, tapi ini bagi yang mampu. Kalau tidak mampu, nanti kita akan bahas permasalahannya. Nah, bagi yang mampu ini wajib berdiri tegak. Tegak di sini adalah dada ini jihadnya menuju ke arah kiblat, dan kiblat kita itu adalah Ka'bah. Cuman kata ulama, kalau seseorang itu salatnya di depan Ka'bah langsung, dan salat di depan Ka'bah itu adalah kenikmatan yang tiada taranya. Kenikmatan yang tiada taranya. Apalagi kalau kita berada di sop paling depan Ka'bah, salatnya paling depan Ka'bah, maka kita seakan-akan adalah orang yang paling depan sop di seluruh dunia. Ya tidak? Kita nih salat pas depan Ka'bah gitu, maka kita adalah orang yang paling depan sopnya dari seluruh dunia, karena semua arah kiblat kan menuju ke Ka'bah. Nah, kata ulama kita, kalau seandainya kita berada di depan Ka'bah, maka yang wajib menghadap kiblat ini adalah dada, langsung ke ainul Ka'bah, ke depan Ka'bahnya langsung. Tapi kalau orang salatnya tidak di Ka'bah, maksudnya tidak di depan Ka'bah, tetapi berada di luar Masjidil Haram, ya, atau di dalam Masjidil Haram, dulu ya, tapi dia tidak bisa melihat Ka'bah, maka dia mengikuti orang yang sholat arahnya menuju ke arah Ka'bah tadi. Nah, sekarang kan pelebaran Masjidil Haram itu semakin pesat. Dicanangkan 2030 itu sudah rampung semua. Dikejar terus. Ini sudah 2000 berapa ini? 2024, entar lagi 2025. Berarti kurang lebih 5 tahun itu sudah rampung semua. Kita akan melihat bagaimana kehebatan dan kemegahan Masjidil Haram itu. Sekarang mungkin masih belum sempurna, tapi nanti Masya Allah kita lihat luar biasa nanti. Pencanangannya 2030 nanti. Nah, orang sholat di dalam Masjidil Haram tapi tertinding dengan tiang, terhalang dengan dinding. Lalu bagaimana dia mau lihat Ka'bah? Maka dia cukup hanya mengikuti orang yang sholat di depan dia atau melihat arah garis shaf. Nah, jadi kalau dia lihat arah garis shaf, oh begini, sudah ikutin saja, maka itu sudah pas. Kemudian adapun yang di luar Masjidil Haram tetapi masih di dalam tanah Mekah, ya, masih di area tanah Mekah itu luas sekali ya, mungkin ada 25 kilo mungkin ada, saya dengar mungkin lebih sekelilingan ini diameternya atau apa, wallah alam, itu luas sekali ya. Jadi masih dimasuk tanah haram Mekah. Kalau orang masuk di tanah haram Mekah itu kan nggak boleh bunuh binatang liar nih ya. Makanya burung merpati di sana bebas sebebas-bebasnya. Nggak berani orang nangkap burung merpati itu. Nah, coba burung merpati begitu banyaknya ribuan ada di Balikpapan, paling 3 hari hilang semuanya. Habis ya. Dan burung merpatinya jinak-jinak di sana, jinak-jinak. Nah, jadi kita kembali ya. Jadi kalau orang berada di tanah haram Mekah, yang tanah haram Mekah itu dia larang bagi orang yang berada di tanah haram Mekah melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh agama. Seperti membunuh binatang liar, seperti memotong, mencabut pohon-pohon yang ada di sana, enggak boleh, pohon-pohon liar ya. Apalagi melakukan kemaksiatan dan sebagainya, itu dosanya lebih besar daripada orang yang melakukan kesalahan, melakukan dosa di luar tanah haram Mekah. Nah, orang yang berada di tanah haram Mekah
maka jihadnya adalah ke Masjidil Haram. Jihadnya ke Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Jadi kalau dia menghadap ke arah Masjidil Haram, ya sudahlah, dianggap sah aja sudah. Ya, dianggap sah. Wah, kemudian orang yang di luar tanah haram, seperti ada di tapi masih di Mekah ya, masih di Mekah tapi di luar tanah haram. Di luar tanah haram tapi masih di arah Mekah. Ya, maka masih bisa dikatakan sah apabila dia menghadap ke tanah haram Mekah, atau yang lebih bagus lagi menghadap ke Masjidil Haram. Ya, jadi kalau dia masuk ke tanah haram Mekah, melihatnya sudah masih bisa dianggap sah. Masih bisa dianggap sah. Karena terus terang kalau sedikit aja mencong, dosa lah kita 1 meter salahnya. Setengah senti aja atau setengah mili aja mencong sedikit, itu bisanya bukan lari ke Ka'bah itu. Larinya kemana itu? Ya. Nah, jadi kita tidak usah terlalu terlalu ekstrim dalam masalah ini. Pokoknya dia menuju ke arah Masjidil Aqsa, ke arah tanah haram Mekah, sudah dianggap sah. Nah, bagi orang yang di luar tanah haram Mekah seperti kita di Indonesia ini, kan ya, maka kita bisa dianggap sah kalau jihad kita ini menuju ke Mekah Al-Mukarramah. Jadi walaupun tidak dipastikan menghadap ke Ka'bah, nggak apa-apa, yang penting dia menuju ke Mekah sudah dianggap sah. Jadi begini ya para jamaah, itu kalau kita bisa gambarkan di dalam, pertama Ka'bah dulu ya, Ka'bah, kemudian Masjidil Haram, kemudian yang ketiga tanah haram Mekah, kemudian yang ketiga pertama Ka'bah, yang kedua Masjidil Haram, yang ketiga adalah tanah haram Mekah, dan yang keempat adalah Makkah Al-Mukarramah. Nah, kita ini masuk di areal ring yang keempat. Jadi kalau kita salat di masjid kita ini menuju ke Mekah sana, sudah dianggap sah, sudah. Ya, sudah dianggap sah. Tidak usah terlalu ribet banget harus menentukan sekian derajat, sudah jihadnya kemana? Ke Mekah, sudah bismillah. Ya, sudah dianggap sah insyaallah, seperti itu. Jadi tidak ada kewajiban mesti harus melihat Ka'bah bagi kita yang tinggal di Indonesia pada umumnya ya, pada khususnya dan umumnya di seluruh dunia. Nah, jadi seperti itu, berdiri tegak, rukun salat yang kedua. Kalau seandainya orang itu mampu berdiri tapi dia tidak mau berdiri tegak, orangnya sehat nih, tapi dia nggak mau berdiri tegak, alias dia membungkuk begini salatnya. Kan yang wajib tadi menghadap kiblat apa ya? Udah. Dia sambil duduk bungkuk begini salatnya. Atau apa, kayang kajar orang kita ini. Nah, kayang lah. Nah, mentang-mentang dia binaragawan atau apalah itu, bisa kayang, tahu kayang? Allahu Akbar, wah begini. Ngayang begini. Dadanya menghadap ke sana. Walaupun dia menghadap kiblat, tapi patokannya adalah di dada. Ini tidak sah. Atau dia badannya, kakinya menghadap kiblat, tapi dadanya tidak menghadap kiblat. Nah, kiblat umpama sana, dia salat begini. Badannya, kakinya menghadap ke arah kiblat, tapi badannya dia gini kan. Allahu Akbar. Nah, kenapa ke sana larinya? Orang begini, dia begini. Atau salatnya goyang-goyang, atau goyang-goyang maksudnya gini. Allahu Akbar, pertama dia berkiblat. Nanti kira-kira semenit ke sana. Kira-kira semenit lagi ke sana. Juga tidak bisa. Kipasan. Goyang-goyang ya, swing-swing begitu. Jadi harus mesti dada ini dia konsisten, istiqomah, dia menghadap kiblat. Nah, kecuali posisi ruku.
posisi sujud itu mau nggak mau, karena syariatnya lagi ruku atau syariatnya lagi sujud, ya mau nggak mau dada kita menuju ke arah lantai, ke arah tanah, itu lain masalah. Mudah dipaham kira-kira? Nah kemudian kata ulama, kalau seandainya orang itu tidak mampu berdiri, maka apa yang dilakukan? Yang dia lakukan tidak boleh langsung duduk, walaupun nanti ada hadisnya suruh duduk. Tapi kalau dia masih mampu berdiri, kata ulama, walaupun dengan cara membungkuk, dengan memegang tongkat, atau dia memegang tiang atau apalah yang di sampingnya, supaya dia bisa berdiri, walaupun dengan cara membungkuk, kata ulama wajib bagi dia untuk berdiri walaupun dengan cara membungkuk pakai tongkat. Di Tarim Hadramaut itu banyak sekali ulama para habaib yang tua-tua itu, saking mereka kepingin mendapatkan pahala yang sempurna, walaupun kondisi mereka tua, itu sholat mereka paksakan sambil berdiri, sambil megang tongkat, membungkuk begini sholat dia, bungkuk. Nah ini enggak, sedikit sakit duduk, wah malas banget. Dulu ada pernah saya bawa rombongan ibu-ibu ziarah Wali Lima atau apa, lupa saya itu, pokoknya ziarah di Jawa sana. Ada 1-2 orang ibu-ibu kalau sholat itu nggak mau sholat, anda maksudnya nggak bisa berdiri. Kenapa pengen kada berdiri? Ulun sakit batis katanya, nggak kuat berdiri. Nanti pas ziarah nggak mau ziarah. Kenapa nggak ziarah? Kita ya ziarah sebentar. Ulun di mobil aja gerai, di mobil aja nunggu. Banyak di mobil. Kalau gitu kita nggak usah ziarah sekalian. Ya, kita cukup di mobil, nggak usah naik. Kan ziarah Wali Songo itu terkadang ada yang naik tangga, seperti Sunan Giri naik tangga, apalagi Sunan Muria sampai ke atas puncak gunung itu. Nah, ada yang jalan dari terminal jalan kaki. Uyuh. Ya sudah, kalau gitu kita nggak usah ziarah udah. Terus kemana? Kita ke pasar aja. Ke pasar aja. Jadi dari ziarah Wali Lima, kemudian jalan-jalan ke Malang, habis itu naik kereta api sampai ke Jakarta, bermalam di Tanah Abang. Lalu apa yang terjadi? Di Tanah Abang itu kan ada namanya pasar Tasik atau asal. Jam 1, jam 2 sudah buka kalau nggak salah itu. Jadi ibu-ibu yang tadi, yang katanya nggak kuat berdiri sholat karena kaki sakit apa semuanya, ya Allah, jam 2, jam 3 sudah turun dari kamar, dari hotel. Kemana bu? Ke pasar katanya. Ke pasar. Tanah Abang tuh kan bertingkat tuh, sampai tingkat berapa? 5 kan, saya kurang paham tuh. Ya Allah, naik turun, ini ibu kuat semuanya. Itu pasar dikelilinginya, pasar A, B, C, D, G, sampai kemana tuh, dikelilinginya tahan. Kata saya, ya Allah ibu-ibu, memang otaknya ibu-ibu ini di otak pasar, kata saya. Nanti lain kali kita kalau ziarah gak usah lagi kita ziarah, kita ke pasar aja sekalian. Nah itu tuh. Jadi nggak bisa seperti itu langsung duduk ya. Kalau nggak mampu berdiri tegak, jangan langsung duduk, yaitu berdiri dengan cara membungkuk. Nah kalau kata ulama dia tidak bisa berdiri sambil membungkuk, maka dia boleh dengan cara duduk. Maksudnya berdiri, bukan duduk ya, berdiri pakai lutut. Berdiri menggunakan lututnya. Coba praktekkan Pak Arif. Berdiri, tegak, maksudnya lututnya tegak berdiri. Nah, kalau bisa begini. Udah dipaham? Baik. Saya pernah sholat di salah satu masjid Balikpapan ya. Selesai sholat, selesai acara, saya keluar, sudah mau pulang. Tiba-tiba ada orang baru datang, yang saya merasa kecil hati, merasa gimana begitu ya. Saya melihat orang itu berdiri tegak, tapi dengan hanya satu kaki. Jadi dia nggak punya kaki, dia pakai ini yang alat penyangga itu apa namanya, sangga apa namanya itu yang ini,
Yang itu Scrub. Ya itulah yang untuk orang pincang itu. Jadi dia sholat dengan satu kaki. Lalu saya bilang, ya Allah, kalau seandainya itu orang satu kaki berdiri dengan tegak, lalu dia bisa sholat ke masjid, maka apa alasan kita yang punya dua kaki masih sehat lalu tidak mau sholat? Di hadapan Allah tuh malu kita, malu sekali. Nah itu. Ada juga salah satu masjid, saya lihat tuh kalau saya pengajian di situ, ada orang datang ke saya, guru ulun katanya sakit kaki, tidak bisa berdiri. Terus gimana pian salat? Ya pian gimana caranya? Pian bisa lah berdiri pakai lutut, bisa. Jadi dia punya kaki satu itu entah kencing manis atau apa, naudzubillahi min dzalik, nasallallahu, pokoknya ada sakit di kakinya itu. Nah jadi kalau dia sholat dia cari di ujung, kalau nggak salah dia kaki kanan yang sakit, jadi dia ngambil di sop kanan, paling ujung dia ngambil di sop kanan, dia berdiri dengan lututnya. Dan kalau dia duduk seperti orang bersila, tapi kaki yang kanan diselonjorkan, biar orang Banjar dihunjurkan, selonjorkan begini. Nah kalau dia duduk begini, karena dia kaki kanan maka dia ngambil sop di sebelah kanan, supaya kaki kanannya ini tidak kena orang yang ada di samping, karena dia posisi kaki kanan berarti di ujung dindingnya. Tapi tetap sholat, ya sayang sekali kalau tidak seperti itu. Tapi ada yang sakit begitu malah maunya di belakang imam. Macam-macam. Boleh aja, nggak ada masalah. Langsung selonjor macam ini. Ya boleh aja sih sebenarnya. Boleh aja, cuman ya kita saja mungkin gimana begitu kan ya. Sebenarnya kalau saling memahami sih tidak apa-apa. Saling itu kan cuman komunikasi aja yang mungkin kurang pas. Nah orang yang sakit tadi dia merasa nggak enak, kakinya dia itu di depan, sedangkan nanti kakinya itu sejajar dengan kepala orang yang sujud. Nah jadi dia ngambil cari yang agak aman begitu. Ya ala kulli hal, tidak boleh langsung duduk ya. Nah jadi aturan mainnya tadi berdiri, kalau nggak mampu berdiri sambil membungkuk, kalau tidak mampu berdiri dengan lutut, kalau tidak mampu maka dia duduk. Duduknya terserah. Maksud terserah itu duduk modelnya gimana, tidak apa-apa. Mau sambil bersila begini boleh, mau selonjoran boleh, ya selonjoran banyak apa? Behunjur batis boleh, ya mau bekangkang boleh. Dan yang paling afdal adalah duduknya duduk iftirash. Duduk iftirash itu adalah duduk seperti duduk tasyahud awal. Bagaimana duduk tasyahud awal? Nah itu yang paling afdal. Dadanya tetap posisinya ke arah kiblat. Kalau dia ruku gimana? Rukunya adalah sejajar dia punya dahi dengan lutut. Coba contohkan. Nah, Allahu Akbar. Nah rukunya begini. Ini dahi sejajar dengan ujung lutut. Kalau sujudnya di mana? Sujudnya kalau dia bisa sujud sempurna. Sujud sempurna. Kalau tidak bisa sujud sempurna, maka dia gunakan kepalanya itu sejajar dengan, kalau bisa sejajar dengan tempat sujud. Nah, ditundukkan lagi begitu. Kalau bisa. Ya, kalau nggak bisa ya sederhana saja semampunya dia saja. Ya, wattaqullaha mastata'tum, dan bertakwalah kalian kepada Allah semampunya saja. Mampunya segitu ya seperti sudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban berat kecuali kepada seseorang yang dia semampunya saja. Mampunya segitu ya sudah segitu, enggak usah diperberat lagi. Kalau seumpama orang kecelakaan Ustaz ya, kan yang sering itu luka dengkulnya tuh. Kadang-kadang kan kalau dengkul luka itu suka kaku nggak bisa. Pakai bangku. Nah, itu boleh nggak ada bisa jadi rukshoh kalau itu bisa sholat itu? Apa? Sejadah. Rukshoh. Duduk di? Tapi selonjoran gitu. Boleh. Kan tadi tak bilangin, terserah mau model duduknya gimana. Mau bekangkang boleh,
mau selonjoran boleh, mau bersila boleh, ya. Mau duduk pakai bangku boleh, bangku boleh. Ada orang pakai kursi roda, mau sholat berjamaah boleh, boleh, boleh. Nanti rukunya ya rukunya begitu, sujudnya yang kita contohkan tadi. Tapi kalau dia bisa sujud sempurna, ya bagus. Ya, kalau dia bisa sujud sampai ke lantai itu lebih afdal. Mudah dipaham kira-kira? Ya. Sujud yang cuman begini tadi. Sujud sampai ke lantai. Nggak bisa. Ya sudah. Nanti sujudnya yang seperti yang kita praktekkan tadi itu saja. Dengan membungkukkan badan sampai kira-kira semana bisanya. Yang afdalnya itu dahinya sejajar dengan tempat sujudnya dia. Ya. Kan gini, umpama ada orang mampu berdiri. Dia mampu berdiri kan ya, tapi dia tidak mampu untuk sujud. Dia mampunya umpama ruku. Nah sudah, sholat berdiri, kemudian dia ruku. Nanti ketika mau sujud dia duduk, ada bangku, duduk di bangku. Lalu dia sujud dengan cara begini. Allahu Akbar, duduk lagi. Allahu Akbar, sujud lagi. Allahu Akbar. Kemudian berdiri lagi. Allahu Akbar. Berdirilah lagi. Intinya di mana yang tidak mampu, di situ kita bertahan. Tapi kalau kita masih mampu, maka kerjakan. Tadi mampunya berdiri, mampunya ruku, kerjakan. Yang tidak mampu di mana? Di sujud sempurna, duduk dan membungkukkan badan, menunjukkan bahwa dia isyarat lagi sujud. Mudah dipaham kira-kira? Baik. Kalau tidak bisa duduk nih, ya karena mungkin sudah gimana lah, maka dia sholatnya sambil bertelentang, kepala ke arah sana mana ya? Timur ya. Kalau kita di Indonesia Timur, kakinya ke arah kiblat, ke arah barat. Dan kalau bisa yang wajib menghadap kiblat adalah telapak kaki. Yang menghadap kiblat adalah telapak kaki kanan dan kiri serta kepala. Nah, jadi kalau bisa ada ranjang yang bisa naik begini, ngek begitu. Atau kalau enggak dikasih bantal kepalanya supaya wajah ini ya menghadap ke arah kiblat. Jadi kalau orang bertelentang, yang wajib menghadap kiblat itu adalah telapak kaki dan wajah. Coba contohkan. Selawar lah. Nah, sudah. Nah, coba berubah. Nah, ini umpama orang nggak mampu lagi salatnya. Nah, jadi salatnya begini, kakinya telapak kaki ditegakkan, tegak. Nah, begitu. Kemudian kepala diangkat. Nah, kalau ada bantal, taruh bantal supaya wajah ini menghadap ke arah kiblat. Paham ya? Nah, bagaimana rukunya, sujudnya? Pakai isyarat saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu ya. Allahu Akbar. Kalau dia bisa misalnya menggerakkan kepala, kepalanya dia gerakkan. Kalau dia bisa mampu ininya diangkat, tapi nggak sempurna duduk, ranjangnya dinaikkan. Jadi supaya dia bisa begini. Kayak kursi malas, ada kan kursi malas tuh kan ya. Nah, salat di situ boleh. Tapi kalau di rumah sakit aja, ya begitu tadi modelnya. soalnya ranjang itu kan sudah diatur gitu nah. Nanti kita akan bahas. Itu dulu ya, menghadap ke arah kiblat kakinya. Kemudian kalau seandainya tidak mampu, lehernya tidak bisa diangkat, mungkin naudzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam, dia digip, lehernya digip ya, atau apalah kakinya apa begitu ya. Ya sudah, selentang begitu saja, tidak diwajibkan telapak kaki untuk menghadap ke arah kiblat dan tidak diwajibkan wajah menghadap kiblat. Yang semampunya saja. Wattaqullaha mastata'tum. Mampunya saja. Kita mampunya segitu. Nah, kalau tidak bisa bertelentang,
maka salatnya ya sebelum terlentang tadi apa ya? Dia dulu bermereng ya. Nah, sebelum terlentang mohon maaf bermereng dulu. Tidur bermereng ya. Tidur bermereng itu gimana? Tidur kayak orang mati masuk kuburan. Ya, jadi mohon maaf nih kecepatan dari terlentang ya. Tidur bermereng dulu. Tidur bermereng ini yang afdalnya adalah lambung kanan di tanah. Kalau tidak bisa lambung kiri yang di tanah, di lantai. Kepalanya diangkat ke sini. Nah, yang wajib menghadap ke kiblat adalah dadanya. Kaki terserah aja menghadap kemana, nggak ada masalah. Coba muttaji'an apa namanya? Ya jambi ya. Ah ini begitu. Salat seperti itu. Kalau seandainya tidak mampu begini, maka dia dengan cara sebelah kiri lambungnya pindah. Nah, seperti itu, semampunya saja. Jadi bagaimana dengan ranjang yang sudah ditentukan seperti ranjang rumah sakit? Ya sebisanya aja, di mana kita bisa menghadap ya begitu sudah. Ya untungnya ranjang rumah sakit itu masih bisa diputar-putar dikit karena kan dia punya roda. Jadi set masih bisa semampunya aja. Ya tidak usah terlalu dipaksakan ini itu dan sebagainya. Udah dipaham kira-kira? Jadi dalam keadaan tertentu itu nggak melarang kita nggak apa-apa gitu ya. Tidak apa? Dalam keadaan tertentu umpamanya itu misalnya nggak menghadap kiblat. Oh tidak, menghadap kiblat itu wajib tetap. Tapi nanti ada yang toleransi, bukan tidak menghadap kiblat. Ada toleransi itu begini ya, mungkin tidak pas menghadapnya, masih ada toleransi. Seperti yang kita katakan tadi, kakinya nggak bisa menghadap kiblat kan ya. Nah jadi ya sudah seadanya aja. Ada orang yang kita tadi katakan berdiri, tapi dia nggak bisa dadanya menghadap kiblat karena dia sudah tua bungkuk. Ya sudah, semampunya saja berdiri tetap dilaksanakan, tapi dadanya tidak menghadap kiblat, itu nggak apa-apa. Nah itu toleransi namanya di situ. Iya, bukan langsung nggak usah ngadep kiblat sama sekali. Oh tidak bisa. Paham ya? Karena syarat sahnya salat itu adalah menghadap kiblat. Al jihadu ilal kiblat. Bagaimana kalau sholat saat dalam perjalanan Ustaz? Di dalam kendaraan. Kalau sholat di dalam kendaraan ini ada bermacam-macam. Satu, kendaraan darat, mobil. Yang kedua, kendaraan laut, kapal. Yang ketiga, kendaraan pesawat. Perhatikan ini ya. Kalau kita sholat sunnah nih ya, maka kita mau sholat di kendaraan manapun boleh. Sholat sunnah nih ya. Tidak menghadap kiblat nggak apa-apa. Kata ulama di sini kalau sholat sunnah diamankan, karena sebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, Sayyidina Anas berkata, karena Rasulullah SAW yusalli ala dabbatihi haitsu tawajjahat bih. Nabi itu sholat di atas kendaraannya dan beliau menghadap kemana kendaraannya menghadap. Nah kata ulama di sini adalah sepakat ulama itu adalah sholat sunnah, karena Nabi tidak pernah melaksanakan sholat wajib di atas kendaraan. Nabi itu selalu berjamaah. Nah jadi kalau sholat sunnah ya perhatikan, itu boleh sholat tidak menghadap kiblat dan sholatnya boleh sambil duduk dengan cara yang kita sebutkan tadi, ruku dan sujudnya yang kita sebutkan tadi, seperti itu caranya. Tapi kalau salat wajib nih ya, salat wajib, maka orang yang salat wajib di kendaraan itu wajib sempurna seperti halnya dia salat lagi di darat, seperti kita salat di masjid, yakni wajib menghadap kiblat, menutup aurat, bersih hadas kecil hadas besar, bersih dari haid nifas dan sebagainya, berdiri tegak, ruku sempurna, sujud sempurna. Kalau kita lakukan itu semuanya secara sempurna, maka salat kita sah. Salat kita sah dan tidak perlu diulang. Itu pendapat yang kuat walaupun salat di atas pesawat. Tapi ada yang mengatakan kalau sholat di atas pesawat itu walaupun sempurna wajib diulang. Kenapa? Karena Nabi nggak pernah sholat mengawang-awang. Waktu Isra dan Mi'raj itu pun juga Nabi disuruh tuh
Turun, kata Jibril, ya Rasulullah turun. Ini adalah Bethlehem. Turun ya Rasul, ini adalah Baitul Maqdis. Turun ya Rasulullah, ini adalah At-Taibah. Turun ya Rasulullah, ini adalah Tur Sina. 5 kali Nabi turun itu. Tidak ada Nabi naik sholat di atas borak. Nah oleh karena itu kalau sholat di atas pesawat, kalau dia sempurna sholatnya, sholat wajibnya kita bukan bicara sunnah. Kalau sunnah itu sudah kita bicarakan. Sholat wajib kalau dia sempurna, berdiri, ruku sempurna, kayak sholat kita biasa dia di masjid, maka di sini pendapat yang paling kuat adalah sah. Walaupun ada sebagian ulama ngulang lagi katanya, karena Rasul nggak pernah sholat mengawang-awang. Tapi kebanyakan ulama mengatakan sah. Makanya pesawat Saudi ini seperti saya nanti naik pesawat Saudi, berangkatnya pulang pergi naik pesawat Saudi. Nah keuntungan pesawat Saudi itu biasanya di belakang itu ada tempat musholanya, ada tempat sholatnya, ada tempat sholat, mungkin ada bisa 5 orang atau berapa orang sholat gantian di situ. Nah kita bisa sempurna sholatnya. Nah tapi kalau tidak sempurna sholatnya, arti tidak sempurna itu tidak menghadap kiblat, mungkin ruku sujudnya tidak sempurna, maka sholatlah tetap dilaksanakan. Tetapi nanti kalau sampai di darat, kata ulama wajib untuk diulang, bukan diqadha ya, diulang. Yang salat di pesawat tadi itu apa namanya? Salat untuk menghormati waktu saja. Dihormati waktu, menghormati waktu. Baik, mungkin kiranya cukup dulu ya. Tanya Guru. Nah, Tapi di luar masalah rukun sholat. ya, apa itu? Seandainya ada imam sholat, sebagian jamaah ini tidak nyaman, hukumnya bagaimana? Lihat dulu orang nggak suka ini dengan imam apa? Ada sentimen pribadi. Kalau sentimen pribadi, pokoknya aku nggak suka dengan imam itu. Kenapa? Nggak suka tuh bang katanya. Kalau ada orang tidak suka dengan imam karena sentimen pribadi, maka itu tidak masalah. Imamnya masih dikatakan boleh memimpin. Tapi kalau seandainya imam ini dibenci orang karena bukan sentimen pribadi, tapi karena mungkin sifatnya dia kurang baik ya, atau dia meninggalkan sunnah-sunnah di dalam sholat, terlalu cepat sholatnya, atau bacaannya kurang bagus dan sebagainya. Lalu ada orang yang tidak suka, maka orang yang jadi imam ini itu dilarang oleh Nabi, tidak boleh ya. Bisa mungkin sah saja, tapi orang yang seperti itu sebaiknya tidak boleh jadi imam. Nah kalau seandainya ada pengurus, maka pengurus itu mesti harus mengganti imam tadi supaya tidak ada timbul fitnah di kemudian hari. Nah jadi sentimennya apa? Sentimen pribadi atau apa ini? Sentimen syariat? Mungkin yang bacaan apa tadi? Ya kalau sentimen karena memang syariatnya kurang pas, itu masih bisa dipertimbangkan. Tapi kalau sentimen pribadi, imamnya bagus, akhlaknya bagus, bacaannya bagus, tapi nggak suka aja. Kenapa nggak suka? Aku nggak suka dengan imam itu. Kenapa? Itu imam mobilnya bagus banget. Aku mobil Kijang, dia mobilnya mobil CRV katanya. Nah ini saingan ini nggak bisa ini. Ya, paham kira-kira? Nah, cukup dulu ya. Insyaallah kita sambung di kesempatan akan datang. Masih ada sekali lagi insyaallah ya. Kayaknya masih sekali sebelum kita berangkat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.